Menyusul hebohnya Stadion Jakarta International Stadium yang akan direnovasi Jokowi, muncul juga renovasi Stadion Jatidiri Semarang. Rupanya, awal tahun 2023 ini, Gubernur meninjau langsung proyek tersebut. Dan ternyata banyak bagian yang belum rampung. Rencananya, sambil merampungkan tahap akhir, pengelolaan stadion tersebut juga akan mengajukan sertifikasi FIFA melalui PSSI. Namun, hingga geger cuitan tentang JIS, renovasi stadion yang biasa digunakan sebagai klub PSIS itu juga belum selesai. Ini juga tanaman nih? Bukan sintetis, rumput sintetis. Bukan basah-basah. Oh iya, ini gimana? Kami orang ngawasi. Ini kalau nggak diberesin, besok diserahin yang ini. Ini, kalau tidak diawasi ini dia udah Dalam kunjungan di bulan Januari 2023 lalu, reaksi Gubernur Jateng terekam Ganjar mengecek dari dekat kondisi rumput lapangan. Ia juga melihat kondisi atap tribun barat dan tribun stadion yang baru saja selesai dipasang. Wajah baru pembangunan Stadion Jatidiri membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersenyum. Renovasi Stadion Jatidiri menelan biaya 1 triliun rupiah. Pada 20 Januari 2023, Ganjar terlihat meninjau proyek Stadion Jatidiri Semarang sambil olahraga pagi seperti biasa. Dalam kunjungan ini, Ganjar kecewa karena melihat kualitas renovasinya sangat jelek. Ia mengatakan, teman-teman kasih kualitas yang bagus, kalau ada yang nekan dan minta-minta kasih tahu ke saya agar tidak mengurangi kualitas. Dulu saya bilang seperti itu, tapi tidak didengarkan. Maka mulai tahun 2019, 3 tahun sudah rusak semuanya. Kalau ada yang neken-neken minta-minta kasih ke saya. Gitu. Ya tidak mengurangi kualitas. Yang masih dicolong. Iya. Dicolong. Dulu saya ngomongkan gitu orang di rumah, oke? Maka 2019, 20, 21, 22 3 tahun ini ternyata rusak kabeh. Kalau buat saya gitu ya. Kerusakan sudah terlihat pada sisi luar stadion yang kini dijadikan sekretariat PSIS Semarang tersebut. Ornamen siluet gunungan wayang yang seharusnya menjadi hiasan terlihat rusak. Tanaman liar yang juga dibiarkan tumbuh di sana-sini membuat kesan venue itu tidak terawat. Bolong seperti ini, terus itu ada tanaman yang tumbuh di atas, minta tolong orang untuk mencabuti. Pada sidak kedua tersebut, ceritanya seperti yang diungkapkan Bahrun dalam cuitannya. Gubernur menilai kontraktor terkesan mengerjakan proyek renovasi Jatidiri tanpa memperdulikan kualitas. Akhirnya, proyek renovasi ini dinyatakan selesai pada tahun 2023. Nyatanya, proyek renovasi yang dimulai sejak 2016 ini tetap mengecewakan Ganjar karena kualitas bangunan yang rendah. Moralitas yang rendah, profesionalitas yang rendah, ya pasti kualitasnya juga akan dan itu ya ada. Maka dulu saya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan telah menerima catatan dari FIFA untuk Jakarta International Stadium sebagai salah satu stadion yang diajukan untuk Piala Dunia U17 2023. Ia pun akan mendorong percepatan renovasi stadion tersebut. Yang pasti memang sudah FIFA lagi review sekarang, yaitu ada JIS, ada Jalak Harupat, ada Gelora Bung Tomo, ada Bogor, dan juga ada satu lagi di Manahan Solo. Dari 8, 5 yang sedang direview. Nah, janjinya memang dari FIFA akan hadir ke Jakarta dulu. Karena beberapa stadion kan kemarin bekas U20 seperti Manahan Solo, Gelora Bung Tomo, sama Jalak Harupat. Jadi FIFA sudah ada bayangan. Paling nanti rumput-rumputnya harus dijahit kembali. Ya, tapi kalau standar lainnya FIFA oke. Yang Depok, yang Bogor sama yang JIS itu yang masih FIFA akan review lagi gitu. Tanggal 20 Juli, dirinya sudah menerima surat dari FIFA. Ada beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti sebelum FIFA mengecek tanggal 28 Juli sampai 2 Agustus 2023. Karena surat tersebut dilayangkan juga surat kepada Menpora untuk renovasi yang diperlukan sesuai catatan FIFA. Erick menjelaskan, kunjungan FIFA nanti akan berfokus pada 4 aspek.
FIFA akan melihat kesiapan stadion, kualitas lapangan, kesiapan pelayanan tim, termasuk akomodasi, hingga tim manajemen. Ia menyebut FIFA juga mendorong renovasi dari 2 stadion baru yang diajukan, salah satunya JIS. Lantas, Erik mengatakan dalam catatan FIFA disebutkan bahwa salah satunya mereka meminta agar rumput JIS diganti karena yang dipakai saat ini dapat menimbulkan resiko. Dijelaskan FIFA bahwa salah satunya rumput harus diperbaiki. Kalau tidak, ini akan menjadi major risk untuk saat pelaksanaannya sehingga harus diganti. Jangan nanti ada polemik seakan-akan mempolitisasi. PSSI mengajukan 8 stadion untuk Piala Dunia U17 2023. 6 diantaranya merupakan stadion yang semula ditujukan untuk Piala Dunia U20. Sementara 2 sisanya merupakan arena baru, salah satunya JIS. Erik mengatakan FIFA memprioritaskan renovasi untuk JIS. Jangan polemik, memang dari FIFA catatannya menyebut JIS yang diprioritaskan. Erik menegaskan bahwa renovasi JIS bukan berarti stadion tersebut akan langsung lolos verifikasi. FIFA bakal mengecek lagi kesiapan JIS untuk memberikan penilaian sesuai standar yang telah mereka tetapkan. Sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir kembali menjadi sorotan lantaran memilih Kota Solo menjadi tuan rumah babak semifinal dan final kejuaraan Piala Dunia U17 2023, yaitu digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Erick Thohir mengatakan Solo akan menjadi tempat semifinal dan final kejuaraan Piala Dunia U17 karena kota ini bersejarah, PON pertama digelar ada di sini. Siapa tahu sepak bolanya juga buat sejarah. Dalam kesempatan itu, Erik juga mengatakan seleksi pemain timnas U17 sudah berjalan di 7 kota yang hadir di Jakarta, Bandung, Palembang, Bali, dan Solo. Ada juga yang di Kalimantan dan Banjarmasin. Seleksi berjalan lancar dan dipastikan tidak ada pemain titipan. Karena PSSI ingin memberikan sebesar-besarnya kepada talenta yang ada di Indonesia. Serius mempersiapkan tidak hanya untuk U17 tahun ini, tetapi juga untuk U20 pada 2025. Seleksi sudah berjalan di 7 kota. Saya hadir di Jakarta, Solo, Bandung, Palembang, dan Bali. Kemarin ada yang di Kalimantan dan Banjarmasin. Seleksi berjalan lancar dan saya pastikan tidak ada pemain titipan. Karena kita ingin memberikan sebesar-besarnya kepada talenta yang ada di Indonesia. Kita serius mempersiapkan ini, tidak hanya untuk U17 tahun ini, tetapi juga untuk U20 tahun 2020. Karena tidak mungkin kita membentuk tim yang tangguh dengan program yang terus pendek-pendek saja. Tidak mungkin. Jadi anak muda Indonesia kalau dibimbing dan diberi kesempatan dan mereka bangkit, insya Allah ada jalan. Banyak netizen mempertanyakan alasan pemilihan Solo menjadi lokasi semifinal dan final Piala Dunia U17. Hal tersebut dianggap menjadi balas jasa untuk Jokowi. Memang sudah FIFA lagi review sekarang, yaitu ada JIS, ada Jalak Harupat, ada Gelora Bung Tomo, ada Bogor, dan juga ada di Manahan Solo. Dari 5 yang sedang direview. Nah, janjinya memang dari FIFA akan hadir ke Jakarta dulu. Karena beberapa stadion kan kemarin bekas U20 seperti Manahan Solo, Gelora Bung Tomo, sama Jalak Harupat. Jadi FIFA sudah ada bayangan. Paling nanti rumput-rumputnya harus dijahit kembali. Ya, tapi kalau standar lainnya FIFA oke. Yang Bogor sama yang JIS itu yang masih FIFA akan review lagi gitu. Tapi jangan polemik ya. Ini kita ngomong U17. Sementara itu, terkait JIS, Erick Thohir menyampaikan FIFA akan datang ke Indonesia untuk verifikasi stadion yang akan digunakan dalam ajang Piala Dunia U17 pada November mendatang. Salah satunya Jakarta International Stadium. Erick mengatakan semua lapangan akan diverifikasi. Ia sudah mengusulkan 6-8 lapangan. FIFA di akhir bulan ini, infonya tanggal 28, tapi black and white-nya belum. Ia akan datang ke sini untuk mulai melihat data-data yang kemarin kita kirimkan untuk diverifikasi. Erick bilang tidak hanya JIS yang akan diverifikasi, tapi semua lapangan yang akan digunakan untuk ajang Piala Dunia U17. Sebelumnya, Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo, Syahrial Syarif, menjawab soal infrastruktur Jakarta International Stadium.
yang dianggap belum layak digunakan sebagai venue Piala Dunia U17. Menurutnya, stadion tersebut sudah 100% siap untuk venue pertandingan sepak bola internasional. Tentu kami menunggu kehadiran FIFA untuk berkoordinasi seperti apa standarisasi yang diharapkan, termasuk tentu stadion. Ya, tetapi tentu fundamental persiapan sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya. Apakah persiapan perbaikan infrastruktur, lalu koorganisasian, sebenarnya kan sudah ada polanya. Tinggal kita switch menjadi U17. Saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa. Tentu FIFA akan meninjau ulang, karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Termasuk tadi stadion JIS, ya pasti kita akan cek. Kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Sebelumnya, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir menyatakan JIS tidak bisa langsung dipakai untuk perhelatan Piala Dunia U17 2023. Alasannya ada sejumlah catatan. Untuk itulah JIS harus direnovasi terlebih dahulu agar layak menjadi venue Piala Dunia U17. JIS adalah salah satu stadion alternatif pengganti Stadion Gelora Bung Karno Jakarta yang disebut Presiden Jokowi untuk menjadi venue Piala Dunia U17. Musababnya, Stadion GBK kemungkinan tidak bisa dipakai lantaran bentrok dengan konser Coldplay di Jakarta pada 15 November 2023. 3 Menteri Jokowi kompak menyatakan JIS belum memenuhi standar FIFA. Jadi dengan PSSI, dengan Pemprov, kita selalu lakukan komunikasi, termasuk bagaimana mengelola. Jadi pengelolaan ini sudah diamanahkan melalui peraturan gubernur ya. Jadi dari situ kita komunikasi dengan Pemprov, bagaimana sarana ini bisa dimanfaatkan oleh sepak bola Indonesia, tentunya juga kita sudah komunikasi dengan PSSI. JIS ini sesuai perencanaannya sudah siap untuk digunakan, termasuk akses masuk ke area stadion ini. Punya pengalaman penyelenggaraan event-event besar gitu dengan penonton cukup banyak. Jadi kita bisa lakukan pengaturan transportasi, termasuk masuknya penonton ke dalam arena stadion. Ketiga pembantu Jokowi itu adalah Erick Thohir, Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Mereka menyorot ihwal akses penonton dan kapasitas parkir. Menurut Syahrial, pihaknya telah menyediakan kantong parkir untuk kendaraan pribadi di area JIS. Meski begitu, Jakpro memang menyarankan penonton untuk datang ke stadion menggunakan moda transportasi umum. BUMD Jakarta itu bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta untuk pengadaan moda transportasi, seperti penambahan bus. Ada 2 bus yang terparkir di halte Transjakarta depan JIS. Jakpro mengatakan menyiapkan parkir pribadi, tapi JIS didesain pembangunan berkelanjutan memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai lingkungan sekitar terdampak seperti kemacetan dengan adanya kendaraan pribadi. Memasuki lantai 1 JIS, gedungnya sedang dicat. Area di sekitarnya pun terlihat bersih. Rumput-rumput di lapangan sudah dibenahi. Salah satu petugas yang berjaga menyebut rumput itu adalah campuran antara rumput sintetis dan asli. Kemudian, kamar mandi hingga ruang ganti pemain sudah disiapkan, termasuk sistem keamanan keluar masuk penonton. Syahrial menyebut ada ratusan pintu penonton di stadion berkapasitas 80.000 orang itu. Jadi, kalau ada pintu-pintu masuk dalam area, benar. Ini ada 138 pintu untuk penonton masuk dan keluar. Walau Jakpro menganggap fasilitas sudah siap 100%, pihaknya menunggu tindak lanjut, evaluasi, serta keputusan FIFA dan pemerintah soal venue Piala Dunia U17 2023.